Selanjutnya adalah jaringan pipa ya. Jaringan pipa ini memiliki biaya tetap yang tinggi ya untuk membangun infrastruktur jaringannya. Kemudian terutama digunakan untuk mengalirkan minyak mentah ya, atau minyak yang sudah diolah dan juga gas. Cocok misalnya untuk aliran yang stabil dan besar ya. Jadi biasanya kalau untuk dari tempat penyulingan ke SPBU ya, itu tidak menggunakan jaringan pipa ya, tapi dengan menggunakan moda transportasi yang lain, seperti truk misalnya. Nah, kemudian struktur biaya juga perlu mempertimbangkan demand ya, penggunaan demand kapan demandnya itu tinggi, kemudian juga penggunaan moda transportasi yang lain tadi kan, seperti dari penyulingan ke stasiun atau ke SPBU-nya ya, itu juga menggunakan transportasi yang lain kan. Ini menjadi komponen-komponen struktur biaya yang perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah intermoda ya, atau moda transportasi campuran. Ini banyak digunakan di Indonesia ya, karena Indonesia secara letak geografis itu terdiri dari kepulauan ya. Nah, kemudian intermoda ini juga berkembang ya dengan meningkatnya penggunaan kontainer ya, terutama terkait dengan perdagangan global ya. Nah, karena dari pabrik misalnya ke pelabuhan itu menggunakan truk ya, kemudian dari truk itu kemudian menggunakan kemudian dari pelabuhan itu ke tempat tujuan itu dengan menggunakan kapal air ya, atau kalau misalnya menggunakan transportasi udara dengan menggunakan kapal udara ya, kemudian di tempat tujuannya di pelabuhan tujuan itu kemudian di unload ya, kembali dengan menggunakan truk ya, kemudian dari truk itu yang ukurannya misalnya full truckload ya, sampai ke tempat tertentu ya, untuk kemudian di unload sehingga misalnya menjadi ukuran less than truckload ya, kemudian sudah itu dipindahkan misalnya dengan menggunakan package carrier ya. Nah, ini jadi bagaimana perpindahan barang ya dari satu tempat ke tempat tujuan itu ya, itu bisa membutuhkan moda yang beragam. Untuk global trade ya, ini memang umumnya ya, dan kebanyakan menggunakan moda transportasi campurannya, tidak single mode ya. Nah, untuk shipper ini memang lebih nyaman kalau misalnya hanya one entity, artinya walaupun multimoda ya, shipper ya, atau perusahaan yang membutuhkan jasa angkutan itu dia berhubungan dengan satu pihak saja ya, dalam hal ini misalnya 3PL. Kemudian pihak tersebut yang akan mengatur bagaimana penggunaan moda-moda transportasinya ya. Nah, kemudian isu kunci dalam transportasi intermoda juga terkait pertukaran informasi ya, karena menggunakan moda yang berbeda ya, dan bisa jadi juga melibatkan perusahaan yang berbeda. Nah, pihak yang terkait berikutnya dalam transportasi adalah yang menentukan kebijakan dan pembangunan infrastruktur ya. Nah, di sini biasanya adalah pemerintah ya. Ya, pemerintah ya umumnya bertanggung jawab secara penuh ya, dan memainkan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola infrastruktur ya. Jadi seperti jalan, pelabuhan, kan, rel kereta api, airport ya. Ini umumnya dibangun oleh pemerintah. Ya. Kenapa? Di satu sisi memang karena terkait biaya ya. Secara nilai ekonomis untuk membangun misalnya infrastruktur itu seperti jalan ya, itu tidak ekonomis kalau misalnya dibangun oleh swasta ya. Tapi beberapa tempat juga kalau misalnya menggunakan jalan tol itu melibatkan swasta ya. Tapi umumnya seperti infrastruktur jalan misalnya sampai ke pelosok ya, pelabuhan, kemudian airport ya, ini dibangun oleh pemerintah ya. Nah, yang kedua adalah untuk menghindari monopoli ya, untuk menghindari monopoli ya. Nah, sehingga
bisa membangun satu struktur inovasi yang lebih efektif ya.